Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran katsira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhu maulaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman ya mujibas sa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah renungan pagi ini kemarin sudah dijanjikan ya, kisah jemaah kita dulu di sini, lama jadi muadzin di sini ya. Indah sekali ceritanya, dulu sudah pernah dikongsi, tapi mungkin ada yang tak ikut masa itu ataupun ada yang sudah lupa. Sebelum itu kita ambil dari ayat yang dibaca imam tadi, rakaat pertama surah Asy-Syams, rakaat kedua surah Al-Fil. Mau diambil dari sana perkataan Arab. Yang mau dibahas di sini perkataan Arab. Kalau kita perhatikan surah Asy-Syams memang ada di sana, fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Cerita surah Asy-Syams ini cerita umat yang degil, umat yang menentang ajakan Rasulnya. Lalu Allah datangkan azab 100 kali kejam daripada COVID-19, 1000 kali kejam daripada COVID-19. Jadi kalau kita melihat COVID-19 itu aneh, ini lagi aneh. Bacalah surah Asy-Syams. Demikian juga dalam surah Al-Fil, dulu sudah pernah disebut apa yang terjadi dengan Ashabul Fil, halaman 601, 1000 kali kejam daripada COVID-19. Baca sejarah, baca Quran, akan ditemukan kisah-kisah yang aneh, yang jauh dari apa yang kita saksikan sekarang. Itulah disebut di sini alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Ini kerja Rabb. Ini kerja Rabb. Dalam surah Asy-Syams, fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim. Allah mengutuskan azab yang kejam bizambihim, karena mereka berdosa. Azab itu datangnya dari dosa. Covid itu datangnya dari dosa. Covid itu menyerang jasmani. Banyak lagi penyakit wabak yang menyerang rohani yang lebih bahaya dari Covid, tapi orang tak lihat, tak nampak. Dan sarana bahaya ini, sarana wabak rohani ini dipegang hari-hari. Orang itu tidak takut. Lagi dahsyat. Maka kita kaitkan dengan cerita di sini ya, yang kertas yang diambil, yang sudah dibagikan. Mungkin kalau tak sempat habis hari ini, mungkin kita lanjutkan besok insya-Allah kalau panjang umur. Cerita ini diambil pangkal ceritanya pada seorang ustazah, dulu diundang ke Brunei, datang Januari 2020, sudah hampir 2 tahun berlalu. Tapi siapa yang ingat? Siapa yang mikir benda ini? Tak ingat. Dia tak datang pun dengar ceramah tu. Dia tak fikirkan pun. Nah, itu masalahnya manusia ni. Ustazah masa itu anaknya 5 orang ditinggalkannya.
Sekarang anaknya sudah 7, masih berdakwah kemana-mana. Datang ke Brunei meninggalkan anak 5 orang. Apa pesannya? Tengok sini. Kuliah subuh di Masjid Umar Ali Saifuddin 24 Januari 2020. Tajuknya apa? Audit diri. Audit diri. Muhasabah diri. Sekarang tahun 2021 mau berakhir. Apa kelemahan kita, kekurangan kita selama ini untuk dibaiki dalam langkah berikutnya? Apa sikap kita? Apa strategi yang mau dibuat? Mencari jannah ini karena ada sikap, karena ada strategi. Kalau tidak, takkan dapat. Dalam Quran banyak pendekatan-pendekatan yang melayakkan orang untuk masuk jannah. Kalau tak buat, mana dapat? Maka dibuatlah satu ceramah audit diri, di antara lain yang difokuskan oleh penceramah di situ. Kita karena paham marabbuka. Ar-Rabb yang disebut dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita lihat terjemahan klasik dalam buku-buku tafsir, Tuhan katanya. Tuhan itu belum mewakili 10% makna Rabb. Rabb itu maknanya luas. Ini tadi kerja Rabb. Dalam surah Asy-Syams habis satu kaum dibuatnya. Dalam surah Al-Fil habis satu kelompok manusia. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, habis hancur berkecai semuanya. Ini kerja Rabb. Yang mendatangkan wabak itu Rabb. Ar-Rabb. Di antaranya yang dibuatnya pendekatan makna Rabb itu dicakap pentadbir. Itu nomor 1 choice yang dipilihnya penceramah. Allah itu pentadbir, mentadbir alam ini, mentadbir isinya, mentadbir manusia, mentadbir Islam. Ada rumah Allah di mana-mana. Orang itu dipanggil ke rumah Allah. Ini pentadbiran Allah. Siapa yang tahu pentadbiran Allah? Siapa yang ambil berat terhadap pentadbiran Allah? Quran ini kitab juru tadbir. Ini kitab juru tadbir min Rabbil Alamin. Tanzilul kitabi la raiba fi min Rabbil Alamin. Tengok ayat surah Sajadah. Tengok ayat surah Sajadah yang selalu dibaca Jumat ya. Tapi time coffee ini jarang dibaca. Tapi masjid lain baca, bandar baca. Bandar baca surah apa? Surah Sajadah. Boleh dilihat sini ya. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fi min Rabbil Alamin. Ini daripada juru tadbir Rabb. Allah mentadbir kita ini kasihnya Quran. Allah mentadbir kita ini dikasihnya masjid. Diundangnya ke masjid dengan pembesar suara. Di satu kawasan atau beberapa kawasan azan itu sahut menyahut 4-5 azan satu waktu. Subhanallah. Subhanallah. Ini kata ustazah tuh, kita karena paham makna Rabb. Nomor 1 yang dipilih maknanya pentadbir. Allah itu pentadbir. Rabb maknanya pentadbir. Hidup kita dia yang jaga, Allah yang jaga. Organ-organ kita Allah yang aturkan semuanya. Peredaran darah Allah yang mengaturkan. Coba tersumbat satu saluran darah, mungkin lemah sebelah badannya. Molekul-molekul di dalam badan kita Allah yang mengaturkan. Pentadbir, mudabbir. Katanya orang yang tidak memahami makna marabbuka, tidak paham dia, nanti dikubur tidak boleh menjawab. Tidak kata jawab dia. Marabbuka, siapa pentadbir Anda? Allah. Kalau Allah pentadbirnya bila Allah memanggil, datanglah.
dengarlah, sahutlah. Ini dia ya. Ini dia. Di antara makna Rabb, pentarbiyah, murabbi, pembaik pulih, muslih. Allah itu murabbi, Allah itu mudabbir, Allah itu muslih, pemilik, malik, penjaga, qayyum, ketua, sayyid, penyempurna, mutammim, penutup aib, jabir. Allah itu suka menutup aib kita ini. Kita banyak dosa, Allah itu mau mengampunkannya. Tapi datanglah ke rumah Allah. Bila kita duduk di rumah Allah, malaikat mendoakan supaya orang ini diampunkan dosanya. Duduk dalam majelis ilmu. Orang yang duduk dalam majelis ilmu, nanti sebaik saja majelis ilmu selesai, Allah mengisytiharkan, kumu maghfuran lakum, bangkitlah, dosa sudah ampun. Tapi siapa yang mau duduk dalam majelis ilmu? Siapa yang mencari ilmu? Alhamdulillah di Masjid Salihin dari 2017 ya. Dari 2017 ada di sini Kultum. Dulu namanya Kultum, kuliah 7 menit. Dari 2017 hidup demikianlah ya. Masih banyak kelemahan barangkali, tapi kita berusaha hidupkan majelis ilmu. Inilah dia peringkat pertama. Peringkat kedua ini cerita hamba Allah yang saleh. Dia meninggal, masa hidupnya dia mengimarahkan masjid, menjadi muadzin, sukarela, mengajar Quran, mengajar masyarakat di masjid, di rumah, guru kampungan, guru kampung. Akhirnya bila dia meninggal, semua yang datang ke kuburnya, balik dari kubur wangi semuanya. Pergi berziarah besoknya 2-3 hari selepas dia dikubur, balik dari kubur wangi. Karena kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Kuburnya raudhah menjadi raudhah min riyadil jannah. Kuburnya jadi taman surga. Cerita siapa? Cerita bekas muazin di sini. Dulu masih muazin dia. Dulu dia masih muazin, dia cerita sama hamba. Oh, bapak saudara saya meninggal, katanya Ustaz, katanya. Semua orang balik dari kubur wangi. Balik dari kubur. Hamba tanya apa ceritanya? Itulah ditulis di sini. Ditulis di sini ya. Dengan tajuk apa? Pemergian pencinta Al-Quran dan pencinta masjid. Tidak lekang dari Quran, tidak lekang dari masjid. Aroma wangian surga keluar dan tercium dari dalam kubur almarhum Hamali bin Abidin. Kenangan indah salah seorang jemaah Kultum Masjid Salihin, JPM Bandar Sebegawan. Jemaah asal Kabupaten Tegal, Jawa Barat, Indonesia ini juga salah seorang muadzin sukarelawan di Masjid Salihin. Semasa meninggal almarhum berusia 92 tahun. Setelah dibawa pulang dari rumah sakit, sakitnya tidak lama, sekitar 2 bulan saja. Pencinta masjid ini hingga menjelang meninggal dunia, sampai dia meninggal dunia dia mencinta masjid. Pernah tamat pondok pesantren, guru ngaji untuk tetangga dan penduduk. Di rumah mengajar tetangga, mengajar masyarakat. Bukan balik rumah goyang kaki ya. Bukan balik rumah duduk dengan Samsung. Balik rumah mengajar masyarakat ya. Subhanallah. Guru ngaji untuk tetangga dan penduduk, mengajar di masjid juga. Di rumah keluarga pada malam hari mengajar. Setelah dia tiada, khidmatnya dilanjutkan oleh anaknya atau anak didiknya sendiri. Semasa hidupnya almarhum tekun membaca 3 juz sehari dari muda. Kenang istri tercinta, khatam Quran 30 juz setiap 10 hari. Coba tuh. Kalau ada Samsung, tidak akan khatam Quran. Kalau orang itu pegang Quran, selama dia pegang Samsung, mesti khatam Quran. Jadi apa punca masalahnya? Samsung. Kalau boleh pegang Quran selama pegang Samsung, mesti khatam Quran.
Kata Yahya bin Mu'az, seorang ulama kenamaan selalu sebut namanya ya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, katanya apa? Lau khafan nasun nar kama yakhaful faqar dakhalal jannah. Kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah, lau khafan nasu an-nara kama yakhaful faqar dakhalal jannah. Kalau orang itu risau memikirkan an-nar, dipikirkannya hari-hari, takut dia, risau dia memikirkan dirinya, istrinya, anaknya. Lau khafan nasu an-nara kama yakhaful faqar dakhalal jannah. Kalau orang itu takut kepada an-nar, seperti takut ndak bau sen, seperti takut ndak ada duit, confirm dapat jannah katanya. Nak dapat jannah tu kata Yahya bin Mu'az, pikirkan an-nar, pagi-pagi an-nar. Saya ini amal saya amal ahlul jannah atau macam mana? Istri saya amalannya amalan ahlul jannah atau macam mana? Adakah jannah dalam fikirannya? Adakah jannah di hatinya? Adakah an-nar di hatinya? Inilah dia cara Allah mentadbir kita ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mungkin besok kita lanjutkan ya. Ini belum separuh lagi nih. Sebenarnya ini 2 keping. Besok kalau datang dapat lagi sekeping ini, ada 2 keping ya. Sebelahnya belas. Yang diagihkan baru sekeping, itu pun tak habis lagi. Kita belajar dari Tazkirah Subuh yang disampaikan dalam 2 tahun yang lalu di Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan oleh seorang penceramah yang dikenal oleh pencinta ilmu ya. Kalau tak cinta ilmu dia tak kenal. Dia kenal orang-orang lain, tokoh-tokoh lain. Ulama tak dikenal, penceramah tak dikenal. Subhanallah. Sepatutnya pencinta ilmu karena kenal ulama. Ulama ini mengatakan apa? Nak selesa dalam kubur, terapkan perkataan marabbuka dalam kehidupan kita ini. Allah itu Rabb, Allah itu pentadbir, Allah itu muslih, Allah itu murabbi, Allah itu penjaga, Allah itu pemilik. Ada di sini 6-7 sifat Allah yang diambil pada perkataan Rabb. Orang itu karena faham Ar-Rabb, karena Ar-Rabb ini disebut sebelum baca Fatihah, disebut Ar-Rabb. Dalam Fatihah disebut, dalam rukuk disebut Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Fahamkah dia baca? I'tidal dia bersebut Rabbana walakal hamd. Sujud dia baca Subhana rabbiyal a'la. Duduk antara 2 sujud dia baca Rabbighfirli. Fahamkah Rabb itu? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Perkataan yang ratusan kali diulang satu hari, paham ke tidak? Kata Ustazah ini, orang itu kalau tak paham Arab tidak boleh menjawab nanti dalam kubur. Kenapa? Karena hidupnya akan bercanggah dengan ketentuan Arab. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Rasulullah SAW bila baca surah Asyam, baginda akan berdoa apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baginda Rasulullah SAW bila baca surah Asy-Syams tadi wasyamsi wadduhaha, baginda akan membaca doa apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa ini kalau nak diuraikan mungkin 1 jam paling kurang ya. Yang jelasnya apa? Baginda berdoa spontan kepada Allah agar Allah menjaga hidupnya, menjaga jasad baginda, menjaga hatinya, menjaga jiwanya. Allahumma ati nafsi taqwaha, menyerahkan pilihannya kepada Allah. Anta waliyuha wa maulaha. Allah itu pengurus kita ini, Allah itu yang menjaga kita ini, Allah juga pemilik kita ini. Kita ini milik Allah, bukan milik Anda. Anda bukan milik Anda, Anda milik Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun. Hidup ini amanah, hidup ini tugas mulia.
Mudah-mudahan besok kita lanjutkan lagi ya, Jumat besok ya. Jumat besok mudah-mudahan sempat kita habiskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa astaudiukumullah allazi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.